والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تجمعنا بها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا القطب المكتوب أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur dan sehat wal afiat. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban ini dan Allah taala sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan keharibaan baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala tercurah dan terlimpah kepada pembimbing ruhani kita Sayyiduna Qutbil Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani beserta seluruh keluarga, seluruh zuriat dan khalifah beliau, seluruh murid dan ahbab beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab yang berjudul Ilmu Lebih Baik Daripada Harta, karya daripada Abuya Syekh Al-Haji Ahmad Ansari Ibn Haji Hasan Basri taghammadahumullahu birahmatih. Yang ke-11 di antara syarat menjadi murid Thariqah Ahmadiyah Muhammadiyah At-Tijaniyah, yaitu keadaan murid sudah mendapat izin untuk mengamalkan zikir dengan izin yang benar ataupun izin yang sahih dari seorang guru yang sudah mendapat izin. Nah, jadi dalam Thariqat Tijani itu harus ada ijazah ataupun izin dalam mengamalkannya. Kalau kada ada ijazah, kalau kada ada izin, maka dia masih belum bisa dikatakan sebagai murid thariqah. Jadi dia masih tergolong muhibbin, pecinta thariqah. Jadi yang boleh dibaca oleh muhibbin itu istighfar, salawat, zikir boleh dibaca. Nah, muhibbin boleh membaca astagfirullah, boleh baca
Salat Fatih boleh membaca, la ilaha illallah boleh membaca. Dan boleh berhadir mungkin ke zawiyah dalam rangka membaca wazifah ataupun hailalah boleh. Nah cuma muhibbin ini masih belum bisa membaca Jauharatul Kamal. Nah, muhibbin kada bisa membaca Jauharatul Kamal, dan ketikanya membaca lazim pagi sore itu ikhtiari jatuhnya loninya. Nah, jadi niatnya itu niatnya inabah, niat dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, bukan niat mengamalkan wirid tarekah, karena dia masih belum dijazahkan. Nah, jadi astagfirullah 100, sholawat 100, zikir 100. Nah itu niatnya bertaubat. Nah niatnya mendekatkan diri kepada Allah, tapi bukan niat membaca wirid lazim, karena masih belum membaca, belum lazim noninya, karena masih belum ditalqin, belum masihnya mengambil baiat. Nah, wazifah pun boleh membaca subhanallah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, salat Fatih boleh membaca juga, zikir la ilaha illallah boleh membaca, sholawat Jauharatul Kamal nah kada boleh membaca. Kenapa? Karena sholawat Jauharatul Kamal ini khusus hanya dibolehkan, hanya diijazahkan kepada orang-orang yang menerima izin, menerima syarat dalam tarekat Tijaniyah. Nah, kalau kada menerima syarat dalam tarekat Tijaniyah, maka sholawat Jauharatul Kamal ini kada bisa diizinkan, kada bisa diijazahkan. Nah, jadi syaratnya itu orang tadi menerima pengamalan syarat-syarat tarekat Tijaniyah. Nah, lalu ditalqin namanya nanti wirid 64, lazim pagi, lazim sore, wazifah hailalah, diantaranya Jauharatul Kamal. Sholawat Jauharatul Kamal luar biasa manfaatnya, luar biasa faedahnya, luar biasa kelebihannya. Alhamdulillah kita sudah tuntung menjelaskan makna-maknanya yang kawa kita jelaskan. Karena makna Jauharatul Kamal itu sangat dalam. Kada mungkin kita bisa menjelaskannya sesuai dengan hakikatnya. Apa yang kita pahami kita jelaskan. Alhamdulillah. Dan itu kelebihannya orang yang membaca Jauharatul Kamal 12 kali dalam seharinya, di dalam wazifahnya itu mendapatkan tarbiyah dari Rasulullah SAW, mendapatkan inayah daripada Rasulullah, mendapatkan nadrah daripada Rasulullah SAW dalam 24 jam. Itu kelebihannya luar biasa Jauharatul Kamal. Jauharatul Kamal fi madhi sayyidir rijal. Dan itu hanya diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Syekh Ahmad ibn Muhammad At-Tijani. Dan Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani hanya memberikan kepada orang-orang yang menerima syarat tarekat. Kalau orangnya kada menerima syarat tarekat, maka Jauharatul Kamal tidak bisa diijazahkan. Jadi seperti itu. Nah, jadi dari gurunya orang mengambil talqin dari seorang muqaddam. Lalu muqaddam tadi mengambil dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, gurunya daripada gurunya lagi, sampai ke Sayyiduna Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, sampai ke Rasulullah. Dan semuanya itu harus tersambung. Kada bisa kalau ada satu yang kada tersambung, maka kada tersambung berataan. Nah, jadi harus tersambung sanadnya tadi, dan dengan izin yang benar, dengan izin yang sahih. Apabila ada tidak dengan izin yang sahih, artinya mengada-ngada. Mengada-ngada aku ditakdim oleh fulan. Kada ada sebenarnya, nah mengada-adanya
itu ancamannya mati dalam keadaan kada beriman. Mati dalam keadaan kada beriman, mati dalam keadaan membawa kekafiran. Nah, itu berbahayanya seperti itu. Nah, jangan coba-coba berani-berani kita menjazahkan kalau kadada mendapatkan izin. Karena apa? Karena as-sirru yasri ma'al idzni. Rahasia yang ada dalam diri kita itu akan bisa masuk ke dalam diri kita dengan adanya izin. As-sirru yasri ma'al idzni. Jika tidak ada izin, walaupun kita dapat bacaannya, walaupun kita tahu bacaannya, walaupun kita hafal, kada dapat sirnya. Pahalanya kita dapat, sirnya kada dapat. Nah, makanya di situ kita harus ada izin dalam mengamalkan sesuatu. Bila kita mendapatkan izin, maka kita otomatis kedudukannya niabah. Kita mendapatkan izin daripada guru kita ke guru sampai Sayyidina Syekh sampai ke Rasulullah, berarti kita niabatan dalam keadaan mewakili. Jadi yang membaca itu pada hakikatnya Rasulullah yang membaca itu pada hakikatnya Syekh juga. Cuma kita dalam keadaan mewakili. Sidin yang membacanya, kita menjadi speakernya, kita menjadi toanya, kita menjadi salonnya. Nah, seperti itu. Kalau ada izin, maka otomatis kita yang membaca. Bila kita yang membaca, ya macam-macam kan. Nah, di sini banyak benar orang akhirnya mendapatkan masalah dalam mengamalkan sesuatu amalan ketika ia kada dapat izin. Dan ketika orang ada izin dari gurunya dalam mengamalkan sesuatu, maka gurunya tersebut bertanggung jawab secara rohani. Apapun yang terjadi dalam orang itu yang mengamalkannya tadi, ketika ia membaca wirid tadi, macam-macam akan datang lawan inya dari berbagai macam ujian, berbagai macam pengalaman spiritual, itu akan ada yang bertanggung jawab, yaitu yang memberikan izin. Tapi kalau kada dapat izin, nah ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, lalu kena akhirnya mengamalkan amalan, kada dapat izin, amaliyahnya amaliyah khusus, bukan amaliyah umum. Lalu datang syaitan, datang jin dan jun. Nah, datang kena memadahi macam-macam. Sedangkan kada ada ikatan, kada ada izin dalam mengamalkannya tadi, kada ada menjagai. Nah, lalu akhirnya macam-macam nang inya temui. Lalu akhirnya inya bisa bepandir seorangan. Nah, lanjut orang tuh bisa ketinggian amalan orang. Pada masalah ketinggian amalan, inya mengamalkan sesuatu yang kada dapat izin atau orang nama izinkannya, orang yang kada ahlinya. Kalau orang yang ahlinya, ketika inya mengizinkan sesuatu, inya akan diteropong dulu. Oh, orang ini sanggup mengamalkan ini, kada sanggup mengamalkan ini, jangan diberi yang ini. Oh, orang ini kada cocok minum kopi, barunya teh. Nah, itu. Nah, si tukang bari ini ada harus diberi Allah Ta'ala kemampuan melihat rohani orang yang diizinkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kada ada istilah ketinggian ilmu itu yang ada tuh banyak kada beizin. Atau nah tukang bari ini serampangan. Karena kita ini masing-masing sudah ada jatahnya, rohani kita ini ada jatahnya. Nah, wadahnya dalam awak kita ini kayak apa? Nah, kayak ini berarti kita bisi wadah. Wadah nih nah kayak ini kita bisi wadah nih nah. Kita tuangi banyu seember impas. Tapi kalau orang yang mendapatkan izin daripada orang yang kau meneropong, oh ini kada kawa diisi banyu seember, orang ini kau segelas saja. Nah, jadi sir itu akan berlaku
akan berjalan manfaatnya ketika ada izin. Nah, jadi jangan mudah apa? Jangan mudah istilahnya tergiur kalau mendapat amalan hebat, amalan ini, fadilahnya ini, manfaatnya ini. Kalau kita kada dapat izinnya, kita amalkan, itu hanya akan membuat kita mendapatkan kepayahan. Kemudian yang ke-12, berjamaah membaca wazifah dan membaca hailalah di sore hari Jumat. Kalau ada di kampung halamannya orang yang mengamalkannya. Kalau tidak ada, maka ia membacanya sendirian dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, jadi wazifah dan hailalah ini wajib kita gawi. Bahkan wajib juga berjamaah kalau kada ada uzur. Wazifah itu wajibnya berjamaah seminggu sekali, jaka Jumat jaka kada. Wajibnya itu tiap hari. Wajib tiap hari kalau kada ada uzur. Bahkan ada pendapat yang lebih keras, walaupun jauh, jika masih ada kendaraan wajib tulak. Ini pendapat yang paling hati-hati. Dan itu wajibnya di zawiyah. Wajibnya di zawiyah. Nah, kalau Abu Ya sih ada pang, kalau misalnya kada di zawiyah sih paling kada di rumah berjamaah. Nah, makanya Abu Ya tuh sidin menghendaki zawiyah itu banyak di mana-mana supaya apa? Salah satunya kada ada lagi alasan bagi ikhwan itu kada wazifah berjamaah. Amun jauh, nah ini kan masih hujan macam-macam, amun parak kada lagi. Kada ada alasan lagi bila kada turun tuh alasannya sebuting aja oleh. Dia lain lagi. Nah, makanya Abu Ya menghendaki sidin mun kawaji sidin kita berniat mudah-mudahan di Kalimantan ini ada 313 zawiyah. Setelah 313 sampai 1000 zawiyah aja sidin. Dan kita berniat sidin mun kau berniat setiap ikhwan ini hendak membangun zawiyah. Ya kong ikhwan berniat membangun zawiyah sebuting itu pesan apa? Supaya apa? Wazifah itu kada ada lagi ada alasan kada berjamaah. Karena itu wajib wazifah berjamaah. Wajib itu wazifah berjamaah. Kalau ada yang berkata, bapak aja banyak-banyak zawiyah, sebuting aja kada hibak masih. Ulun betapun cariakan di dalam fikih torekat, dalam kitab fikih torekat adakah keharusannya zawiyah itu harus hibak dulu nyerbuah. Kada ada. Kalau masjid ada, masjid itu harus hibak dulu. Nah, itu ada ketentuan bola masjid. Kalau zawiyah ada. Yang penting itu isi. Tiap hari itu ada nama isi, ada yang memakmurkan. Berapakah orang yang 5, 10, 20? Harus ada yang memakmurkan zawiyah itu. Setiap hari diisi, dimakmurkan dengan wazifah. Kada ada keharusannya, kada hibak dulu, mau kada hibak kada usah boleh dilainkan itu. Karena zawiyah ini diperuntukkan untuk wazifah berjamaah. Wajib kita berjamaah. Bayangkan genap ya, namun ada di setiap kelurahan zawiyah kita, ada lagi alasan. Dan insya Allah kita akan berhenti gitu nah. Jangan mengharap, jangan menunggu di manarapnya. Manarapnya pun tuntung kita ulah lagi. Enak berkumpulan sebulan sekali misalnya salah, banyak bergantian kan? Ada masalah itu. Cuma kada ada zawiyah ini keharusannya harus hibak dulu. Ada kayak itu.
Makanya para masyayikh, Buya pun menyambat para masyayikh di sini di Maroko itu ada nang 10 kilo lebih ke zawiyah tuh. Tiap hari berangkat aja. Tapi orang di sana himmahnya ganal. Orang wade kita nih himmahnya kada ganal. Orang di Arab itu mun 1 kilo 2 kilo tuh biasa berjalan. Mun kita 200 meter kan sudah bahunda. Lain udah kita nih. Mun 10 kilo tuh kada biasanya anak mobil sudah. Udah kita nih seperti itu. Mun di Arab sana orang berjalan 2-3 kilo biasa. Himmah orang lebih ganal pada kita. Nah, pada kita ini mau kada mau harus dibanyaki supaya orang ngerajin. Mun ada yang berpikir lagi beisi kan kalau pindah kada beisi aja. Nah, mun kayak itu cara bisa sudah. Mun berdagang tuh ujung orang mesti kada ujung enggak kada usah berdagang aja sudah. Nangaran kita ini kan berusaha memakmurkan. Yang paling penting kita usahakan dulu untuk memakmurkannya. Kalau sudah misalnya kita habis umur, ya mati juga ya kada urusan kita. Juga lagi dosa orang setelahnya. Dosa orang setelahnya ini dosa kita. Cuma selama kita hidup kita usahakan untuk memakmurkan. Mun mati juga kita, ada dia juga lagi meneruskan, ada dosa kita. Ada dosa kita. Insyaallah himmah itu akan menarik kita bawa himmah Syekh Tijani gitu. Nah, kita bawa himmah Syekh Tijani akan menarik, akan ada orang yang mengamalkannya. Nah, itu kan usaha kita untuk memakmurkan, untuk memajukan tarekat. Karena tarekat Tijani ini adalah tarekat yang selalu terhubung dengan zawiyah, kada sama dengan tarekat yang lain. Kada sama. Tarekat yang lain ada aja yang kada ada zawiyahnya. Dan itulah yang menjadi rahasia perkembangan tarekat Tijani itu. Bagus. Kenapa? Karena ada zawiyah. Kenapa jadi cepat? Karena ada zawiyah. Zawiyah ini akhirnya apa? Kada terlalu tergantung dengan tokoh. Coba pian jaka di rumah tuan gurunya aja nah. Meninggal tuan gurunya ampihan. Amun kada ada yang melanjutkan dari anak-anak guru misalnya lah. Anak guru kada ada nang alim, anak mukaddamnya nih kada ada nang alim misalnya. Bini mukaddamnya kada peduli juga. Ampihan. Nah, jadi zawiyah ini namanya jadi rahasia. Kenapa tarekat Tijani itu orangnya kalau istiqomah? Karena ada zawiyah. Dan Syekh Tijani berucap zawiyatuna naf'alu fiha ma nasya'. Nah, di zawiyah kita ini kita bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Nah, artinya kita kada terikat, tapi kalau kita mengadakan wazifah di masjid, hailalah di masjid, itu terikat tahun orang. Kada kawa kita. Kalau di zawiyah, kita terserah kita anak mengadakan apa. Dan itu pun di zawiyah PES itu tetap di situ kada dilaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumatnya keluar. Tapi untuk berzikir, nah kita di zawiyah kita. Nah, kita apapun yang kita kehendaki, kawa di zawiyah itu kada terikat tahun orang. Ya sesekali boleh Jepang kalau ada acara besar benar minjam masjid. Cuma itu kan kada kawa tiap minggu. Nah jadi seperti itu. Kita harus ada ihtimam dengan zawiyah. Mudah-mudahan di banyak semakin berkembang semakin banyak zawiyah insyaallah di berbagai macam tempat. Dan ulun dengar dari salah satu anak Abuya di akhir hayat Abuya itu sih bocap Jasidin bangun aja di mana ke anak zawiyah itu bangun aja Buya. Sudah di akhir hayat Abuya itu nada bocap Buya. Di mana kayak Jasidin izinakan sudah mau zawiyah nih. Ya cuma harus ada yang memperhatikan membangun-bangun di situ kalau ada orangnya ya Pak. Ya ada lah orangnya sudah kadang assalamualaikum berdua gitu. Tiga lah. Harus seperti itu. Nah jadi wajib berjamaah wazifah tadi bukan hanya hari Jumat lah. Wajibnya itu tiap hari.
wajibnya tiap hari. Karena dalam kita berjamaah itu kita saling mencarger satu sama lain. Karena setiap murid, setiap ikhwan tarekat Tijani itu membawa rahasia Syekh Tijani. Di dalam dirinya itu ada Syekh Tijani. Di dalam diri setiap ikhwan itu. Nah, jadi ketika hadir itu saling mencas. Nah, mungkin di dalam diri Buan Pian ada rahasia Syekh Tijani yang kadada wadah ulun. Di dalam diri ulun pun kadada nang wadah Buan Pian. Nah, jadi masing-masing kita bertukar. Nah, di situ manfaat wazifah berjamaah. Nah, kada bisa didapatkan ketika kita wazifah seorang. Jadi jangan dianggap dianggap wazifah itu di rumah sama aja dan di zawiyah kada sama. Kenapa kada sama? Satu, tulaknya aja itu berapa langkah itu hitungannya. Pahalanya jelas kada sama. Yang kedua pulang tempat Sidi Syekh. Zawiyah Sidi Syekh, di situ ada rahasia Syekh. Rahasia tempatnya ini ada sudah. Kemudian rahasia di setiap ikhwan ini pulang ada. Nah, jadi mudah-mudahan karena semakin banyak zawiyah, setiap ikhwan itu kada ada lagi nang kada ka wazifah berjamaah. Semua kawan insyaallah. Kemudian ke-13 tidak boleh membaca Jauharatul Kamal melainkan dalam keadaan berwudu, tidak boleh dengan tayamum. Dan suci tempat dan pakaian karena Nabi SAW dan sahabat yang 4 dan Syekh Ahmad Tijani hadir ketika sholawat itu dibaca. Nah, Jauharatul Kamal sebagaimana kita ketahui itu kada boleh dibaca kecuali dalam keadaan suci. Jadi harus benar-benar bersuci, suci dari hadas, suci daripada najis. Pakaian kita kada boleh ada najis, tempatnya kada boleh ada najis. Nah, itu harus yakin. Nah, kenapa kita jadi mengampar kain putih itu supaya lebih meyakinkan dalam kesucian. Cuman yang perlu dipahami lah bukan berarti Rasulullah itu mencungkung di situ kata seperti itu. Wallahu ta'ala alam kayak apa kehadiran Rasulullah itu kada mengerti, kita kada tahu. Nah, cuma kita kenapa jadi ma'andak kain itu karena al-mubalaghah fi tathhir. Artinya kita sangat menjaga dengan kesucian. Nang kedua pulang untuk menghormati Rasulullah. Karena suatu hari pernah Rasulullah SAW Sidin bertemu dengan saudara sesusu Sidin, anak daripada Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Lawas kada bertamu. Nah, setelah bertamu, lalu Rasulullah SAW Sidin maurakakan burdah Sidin, selendang Sidin. Kenapa? Untuk menghormati lawan sanak sesusu Sidin. Nah, jadi seperti itu. Bertamu Rasulullah kada pinandu lagi. Apa aja Sidin anunya nih buktinya ikam tu dasar anak daripada Sayyidah Halimah Sa'diyah dan saudara sesuku. Lalu dipadahkan Sidin dalam Rasulullah itu dalam Rasulullah itu ada ciri-ciri ini. Oh, akhirnya Rasulullah tahu. Oh, ini dasar bujur orang ini pernah menjadi saudara sesuku. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita menghormati kehadiran Rasulullah dan sahabat nang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Allah Ta'ala alam nang kaya apa datangnya, nang kaya apa kada mengerti kita yang jelas bagi orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala akan melihat kehadiran Rasulullah, kehadiran Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani dan kehadiran sahabat nang 4. Makanya Jauharatul Kamal itu kada dianjurkan untuk dibaca kecuali dalam keadaan suci dan tempatnya itu harus kawagasan 7 orang. Kalau orangnya berbisul kayak apa? Berbisul kada pacah-pacah bisulnya. Pas pacah kada habis darahnya kan, bisul itu kada habis biasanya darahnya, kada langsung habis. Kecuali dibekam.
Nah, itu kada komit aja uratul kamal salat Fatihah 20 kali ganti. Misalnya ada darahnya kita masih ada hadas, ada najis di situ. Walaupun dimaafkan. Nah, jadi kalau ada bisul tutupi pakai hansaplas, pacah tadi sudah, kada pacah kada apa. Nah, tutupi pakai hansaplas supaya kita kada kawa membaca Jawharatul Kamal, baca surat Fatihah 20 kali. Nah, macam itu. Yang ke-14, tidak boleh memutuskan hubungan di antaranya dengan semua manusia, apalagi sesama saudaranya seagama dan sejalan satu tarekat. Wasiat Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu taala anhu, berziarahlah kamu di jalan Allah, dan berhubunglah kamu di jalan Allah, dan taatlah kamu di jalan Allah semampu kamu tanpa harus bersusah payah. Nah, kita kada boleh memutuskan silaturahim lah lawan siapapun. Lawan saudara seiman kita kada boleh memutuskan, yaitu kada mengherani, kada menegur. Nah, itu mutus silaturahim. Kalau sekadar kada bakawan itu bukan memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim itu yaitu sama sekali kada menyapa, kada menegur. Nah, itu bahaya itu. Karena kita kada boleh ada di hati itu benci dan yang lain-lainnya berkelanjutan lawan saudara seiman kita. Wabil khusus saudara sesama tarekat. Kalau sebatas kada bakawan bang, Pak. Nah, kalau kada bakawan kada apa-apa. Kada apa-apa, kada masalah. Tapi syaratnya harus menyapa. Kan kita wajib lawan saudara seiman kita nih, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling memberi salam, saling menjawab salam. Kemudian dengan muka yang manis, ya dengan sedikit kaifal hal, apa kabar dan yang lain-lainnya, ya sudah. Kalau kita kada rasa cocok lawan orang itu kada masalah, kita kada bakawan, tapi tetap harus ada assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, selesai sudah. Nah, seperti itu. Kada boleh kita sama sekali kada menyapa. Jadi kalau andai kata kita kada cocok dua, ingat kada bakawan aja, kada terlalu akrab aja, cuma tetap kita menyapa. Karena ada 3 hal yang kada kau dipaksakan, dan kita kada perlu berbasa-basi dalam 3 hal ini. Yang pertama itu dalam urusan makanan. Orang menjulungi makanan kita, kada kau memakan itu. Entah kita kada katuju atau jadi pemantang kita, kada perlu berbasa-basi. Tolak secara halus. Jangan dipaksa-paksa. Minum kopi aja bapak asal sakit parut. Karena ada yang menyolongi dipaksa. Nah, jangan dipaksa. Darah tinggi sudah. Suruhnya orang durian. Jangan yang dipaksa-paksa. Ujung stroke-nya wara. Nah, itu jangan dipaksa. Urusan makanan jangan berbasa-basi kita. Kita kada mau makan, kita apa, kita minta maaf aja. Yang kedua dalam urusan pakaian. Pakaian ini orang menjulungi pakai kami ini aja. Kita rasa kada cocok memakai itu. Atau kada sadar, jangan dipaksa-paksa. Jadi jangan dipaksa itu. Urusan makanan, urusan pakaian, urusan kamar. Kita rasa ada cocok kalau orang itu sudah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai. Kada perlu kita banyak-banyak pandang. Pacangan maulah tak kalahi benar. Sudah kada cocok juga.
Kada pas frekuensinya tuh kada pas. Abuya tuh pernah sedia terang-terangan menyuarakan ulun. Aku ada cocok lawan itu aja sih. Gitu ya. Tapi sini kada ada nyambat orang tuh kada baik, nyambat orang tuh istilahnya jelek, kada aku ada cocok baik sih. Yang ada kan dipaksa. Bagus saja senyum aja, sih bertamu apa, normal aja. Cuma kada kau lawas. Bila lawas kita kada bagus. Bila kita kada cocok tuh antara dua aja, bila kada pacangan tak kalahi atau kita banyak bakalah. Itu amun inya kada mungkin inya bakalah. Karena biasanya kita tuh akan mudah aja cocok lawan orang yang mudah mengalah. Nah, jadi kada kau dipaksa. Nah, cuma kada boleh kita menyapa, harus tetap menyapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapapun itu. Ikhwan di dalam tarekat kah, di luar tarekat kah, keluarga kah. Sekada cocoknya, sekada ketujuhnya, tetap kita harus menyapa. Cuma ingat menyapa aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kabar, sudah kan, sudah lagi. Jangan merangut tuh kita mah. Nyadi juga manusia ini bila dikawan itu bila lu aja kada apa yuk montongnya tuh jahat banar. Jahat banar. Ada aja mengomentari orang tuh kada nyaman nanti kita. Nah, orang itu kan kawan tuh. Nang kada penting ini komentarinya. Terlalu jujur kadang baik juga. Dalam misal nih sandal kita buruknya sandal ikamnya kan tuh kan baik kan itu walaupun jujur. Nah ada orang-orang kayak itu, nah kita akan cocok sama orang kayak itu. Cukup assalamualaikum waalaikumsalam sudah. Kita paksakan bahan tambah jangan jadi hasil. Nah cuma tetap harus menyapa. 15 tidak meringankan wirid tarekat seperti melambat-lambatkannya dari waktunya tanpa disebabkan oleh keuzuran. Berkata Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu taala anhu, barang siapa mengambil wirid kami kemudian ia meninggalkannya maka berarti ia menghantarkan dirinya kepada musibah. Dan ini kata Syekh adalah pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi wirid ini kita penting benar kita perhatikan. Nah, apalagi kita merasa besok pacangan sibuk, ya ditakdim aja di malamnya. Nah, ulun ulangi lagi, mentakdim wirid itu boleh. Syarat yang pertama kita sudah membaca wirid lazim sore. Nah, syarat pertama itu sudah membaca wirid lazim sore. Yang kedua, kita mentakdim wirid itu boleh apabila sudah sholat isya. Setelah sholat isya kurang lebih 1,5 jam boleh sudah kita. Bila isya jam 8 berarti 9:30 boleh sudah mentakdim. Itu untuk wirid lazim pagi. Dan untuk mentakdim wirid lazim pagi kada harus ada uzur. Tanpa ada uzur pun kita boleh mentakdim wirid lazim pagi. Kenapa? Karena sudah ulun jelaskan juga pahalanya membaca wirid di malam hari sekalinya sama 500 kali di siang hari. Nah, mun wirid lazim sore itu boleh mentakdimnya. Bisa juga ditakdim wirid lazim sore, tapi ada tambahan syarat. Nah, setelah asar sampai isya itu kan waktu wirid lazim sore. Itu besok kita bisa dipastikan hauran. Misalnya kita rencana habis zuhur tulak musafir, kira-kira malam sampai jam 10 hanya sampai ke tempat itu. Nah itu pasti haur deh kita habis asar sampai isya. Nah kita boleh mentakdim wirid lazim sore dengan syarat ada kesibukan yang pasti sudah sibuknya. Nah, jadi malam itu bisa ditakdim. Misalnya besok kita natulak habis zuhur ke Samarinda. Nah, malam ini kita sudah baca lazim pagi jam 10 kita baca takdim lazim pagi dulu. Habis itu kita membaca takdim lazim sore. Jadi besok habis subuh kita sekadar baca wazifah aja lagi.
Habis zuhur berangkat kada ada lagi lazim sore sudah karena sudah malam. Nah, bisa seperti itu. (16) Tidak menonjolkan dirinya untuk memberikan wirid kepada orang lain sebelum mendapat izin yang benar untuk memberikannya. Siapa yang memperbuat demikian itu dan tidak bertaubat, maka dia nanti akan meninggal dunia dalam keadaan jahat kesudahannya, su'ul khatimah. Nauzubillah min zalik. Jadi kada boleh memberi wirid kalau kada dapat izin untuk memberikannya. Karena izin itu macam-macam, ada izin mengamalkan, ada izin memberikan. Nah, orang dapat izin mengamalkan kada boleh masih memberikannya. Yang ke-17 menghormati orang yang ada nasabnya dengan syekh. Nasab dengan syekh ini bisa nasab dalam artian keturunan. Nah, yaitu para keturunan syekh radhiyallahu taala anhu, para syurafa. Nah, terus kita hormati. Yang kedua, nasab dalam artian nasab secara ilmu atau nasab secara ilmu lah, secara ilmu atau secara tarekat. Kayak kita ini bernasab Sidin, bernasab karena kita menjadi murid Sidin. Nah, jadi kita harus menghormati sesama orang yang bernasab dengan syekh, bernisbah dengan syekh. 18 bersih badan dan pakaian kalau memungkinkan. Nah, dalam membaca wirid tadi. Kemudian 19 suci tempat membaca wirid. 20 duduk menghadap kiblat kecuali ketika musafir sekalipun perjalanan dekat atau ketika berjamaah membaca wazifah dan hailalah Jumat. Nah, jadi membaca wirid lazim itu syarat kesempurnaannya kita dalam membaca wirid ini yaitu menghadap kiblat. Karena dalam menghadap kiblat itu ada sir yang luar biasa. Tapi kalau kita di dalam mobil, kita kan bisa menghadap kiblat, menghadap jalan kita. Nah, membaca wirid lazim di dalam mobil itu dibolehkan walaupun kita dalam keadaan kada musafir nang jauh. Misal buan pian habis asar tulak ke Banjarbaru atau Martapura, itu kada musafir masih boleh sudah baca wirid di mobil itu walaupun kada sampai jarak musafir. Boleh aja kalau bakal kendaraan ngalih bang. Kayak pemahitungnya. Nah, itu ngalih bakal kendaraan. Marabau kena. Kalau pina benar apa mobilnya nalempat barakat wirid kan jadi anu kena. Ada orangnya kada nalempat pas mobilnya nalempat. Nah, jadi jangan kalau bakal kendaraan itu ngalih sedikit. Kalau membaca sholat Fatih biasa, ada Bapak. Nah, cuma di dalam mobil itu yang harus diperhatikan, batis, jangan sampai sandal itu dipakai. Sandal itu dilepas, habis itu kita diandak, batis kita diandak di atas sandal aja. Jadi kada dipakai sandal itu. Jadi apa aja najis yang di bawah sandal itu, kada apa-apa, karena kita kada dalam posisi memakainya. Itu. Jadi lapas sandal tuh. Kalau abuya lebih apik lagi Sidin. Abuya tuh diandaki Sidin plastik bang. Nah itu lebih apik lagi Sidin. Lapas sandalnya diandaki Sidin plastik kantongan tuh, nah di atas sandal tuh hanya dienak Sidin batis. Nah itu lebih menjaga kepada kebersihan. Tapi andai kata kada ada plastik, asal dilapas saja sudah sah juga. Yang penting jangan dipakai, karena kalau kita memakai ada najis di bawahnya, berarti kita terkait dengan yang di bawah tadi. Nah, seperti itu caranya. Nah, itu kan harus membacanya menghadap kiblat. Tapi kalau kita nang ada di dalam berjamaah, apakah ada dalam berjalan dengan mobil kan usah.
dalam berjalan kalau kita dalam berjalan dengan mobil, nah itu kada apa-apa kada menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat ini luar biasa pian rahasianya. Ada kisahnya dua orang yang menuntut ilmu. Dua orang ini sama pintarnya menuntut ilmu. Kemudian dua-duanya ini sama pulang rajinnya, sama sungguhnya, dan hasilnya ilmunya sama. Kurang lebih aja 11-12 sudah. Dan dua-duanya ini sama-sama pada orang yang menjaga adab luar biasa lawan gurunya. Setelah selesai dua-dua ini menuntut ilmu, ternyata balik ke kampung masing-masing, ternyata ada yang satu yang lebih menonjol, satu yang biasa-biasa aja. Padahal sama-sama pada pintar, sama-sama pada alim, sama-sama pada beradab, sama-sama pada berakhlak baik. Ternyata salah satunya itu apabila ia belajar, apabila ia istilahnya mengutolaah kitab, membaca-baca kitab, mengulangi pelajaran, selalu menghadap kiblat. Nah satunya kada. Nah jadi beda hasil. Hanya kiblat ini harus kita jaga, jangan sampai berhunjur batis ke arah kiblat. Karena itu kurang adabnya. Walaupun kita jauh berapa ribu kilometer di sini, tetap jaga hendak berhunjur jangan ke arah kiblat. Berjamaah apa? Nah kalau berjamaah itu kiblat kita ya muhakawan kita. Nah dalam wazifah, ulun di sini posisi wazifah berarti kiblat ulun. Nah ikhwan kita nang di seberang sana. Itu kuncinya. Jadi kalau dalam berjamaah kadang harus ada kiblat berataan, nah, kita tuh disuruh berhalaqah, berkeliling. Nah, jadi muha kawan tadi, wajah kawan, tubuh kawan yang di seberang, kawan itu menjadi kiblat kita. Kiblat ini panjang pembahasannya lah, ada kiblat sholat, kiblat ibadah ya di Mekah. Adapun kiblat orang berdoa apa? Kiblat orang berdoa itu langit. Nah, berdoa itu sunat kita memandang langit karena langit itu kiblat orang berdoa. Tuhan di langit kan ada masalah Tuhan di langit cuma kiblatnya pas itu orang berdoa. Namun kiblat hati itu apa? Kiblat hati Rasulullah. Nah, kiblat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang yang ada paham itu ada orang menghadap ke Rasulullah. Menghadap nih nah ke kiblat apa ke Rasulullah, ke makam Rasulullah ketika berdoa. Nyuruh kiblat ila kiblat. Artinya disuruhnya ke kiblatnya kada usah menghadap Rasulullah. Rasulullah itu kiblat juga, kiblat hati. Kiblat hati kita. Kada ada masalah kita menghadap ke kubur Rasulullah meminta itu kada masalah. Kadanya meminta ke Rasulullah, enggak ada. Minta ke Allah Ta'ala juga. Tapi minta Rasulullah membagiakan non kita. Innama ana qasim wallahu mu'ti. Ya Rasulullah aku tukang bagiakan. Rasulullah tukang beri. Mun kita cari tukang bagi ya sama aja juga. Misalnya Abu Ya menitipkan non paman Abu. Menitipkan paman Abu oleh-oleh misalnya dari Maroko. Jarbuya sudah kutitipkan tuh nalon paman Abu. Lalu kita datangi paman Abu, mana titipan Abu Ya? Mana oleh-oleh Buya misalnya. Itu sama aja kita meminta lawan Abu Ya juga. Karena yang ditugaskan untuk membagi tadi paman Abu. Kayak itu juga berbagai macam madat, berbagai macam nikmat yang ada di dunia ini semuanya melewati madat Rasulullah. Kita bertagih lawan Rasulullah itu sama aja bertagih lawan Allah Ta'ala. Karena si din tugasnya untuk membagi.
Kemudian 21 tidak bercakap-cakap ketika membaca wirid kecuali ketika sangat darurat seperti menyahut panggilan guru dan orang tua atau suami. Nah 3 ini aja yang boleh disahuti. Dan 3 ini pun kada boleh juga banyak. Cukup 2 kalimat. Tunggu dulu, nah itu bisa 2 kalimat. Nah, bila laki namanya ataupun guru namanya ataupun kuitan namanya boleh kita sahuti wirid tadi. Selain pada 3 itu kada boleh. Cuma itu pun cukup 2 kalimat. Tunggu dulu atau lagi berwirid boleh. Ada boleh panjang-panjang. Cuma dipadahi sudah orang di rumah tuh, nah laki dipadahi berwirid 1 mat nah saperapat jam aja. Jangan dikiau-kiau. Karena terganggu juga. Bepadah beizin gitu nah. Lawan kuitan, misalnya kuitan garing baca wirid terus 1 mat. Nah, ketika kuitan garing atau apa, itu cukupnya wajib-wajibnya aja. Mun kada ada yang lain, kita fokus on kuitan. Jangan kalawasan kita mana lazim, wazifah, 313, 489, apa bila tuntungnya. Ada boleh juga itu. Jadi wajibnya dulu. Naki misalnya suku anak tulak begawi sudah, ya sudah, nah wajib-wajibnya aja. Siapakan besok makan. Gana lah juga pahalanya menyiapkan laki makan bu. Ada ini belentak, belentak laki masih ada. Menang sudah ada laki ya ada apa-apa. Ayo situ nak sampai jam 11 ke situ sarah aja. Macam-macam dibacai, laki kelaparan. Wazif apa lazim pagi, wazifah 313, istighfar, wir dauril a'la, macam-macam dibacain. Kelaparan laki, nah, boleh gitu. Wajib juga, itu nah kewajiban ada juga. Dia harus bisa dibedakan mana nang sunat, mana nang wajib. Wirid lazim pagi dulu diutamakan. Nah, kalau posisinya kayak itu. Nah, jadi bahkan saking kita disuruhnya menghormati kuitan, saking kita disuruhnya menghormati guru, saking kita disuruhnya menghormati laki, dibolehkan gitu namanya hud dalam keadaan membaca wirid. Cuma kada sampai banyak, cukup 2 kalimat saja. Jangan juga sarek. Orang berwirid aja, menyahutnya kayak itu orang berwirid aja, kiau-kiau nah batalan. Itu sangkal sudah. Jadi penting. Coba kadang binian merasa laki, apalagi merasa laki kurang beribadah, merasa talabi pada laki kada boleh wani. Binian tuh tetap kada boleh lani non laki. Walaupun tak banyak bini beribadah, laki kada boleh wani. Nya binian tuh kadang mun lain memadahi aja, mun laki memadahi sautinya terus. Nyerocos ya menyauti laki. Menyauti laki itu Pak, ada boleh. Ada boleh. Karena lakian itu perlu macam-macam makanan. Sebenarnya lakian tuh kau aja, pang mengaur seorang tuh kau aja. Makan tuh kada disiapakan nih kau aja, mengaur seorang tuh kau aja. Cuma lakian tuh ketujuh dilayani. Bujuran. Ketika lakian itu dilayani, ketika binian itu lagi pinawani itu kau memaklumi. Nih binian nih lakinya misalnya apa yulah wani binian nih nyarek-nyarek apa-apa tapi rajin melayani laki itu kau wajib memaafkan.
Tapi mau sudah nyarek-nyarek ini melayani kada. Nah, itu. Laki kada dirajakan, maka otomatis laki ini sifat lakian tuh ketujuh dirajakan. Ketika bini kada merajakan lalu mencari ratu yang lain. Ini masalahnya. Itu masalahnya. Ketika bini itu repot-repot bila bermasalah lawan bini, apa yang diingat oleh lakian itu bini melayani. Lalu ada maras. Lalu ada maras di situ. Ingatan bini melayani gitu. Jadi dalam melayani laki itu perlu pian ketahui itu ada kecantikan tersendiri. Bujuran. Makanya banyak lakian tuh ketujuan pramugari itu kenapa? Karena pramugari itunya melayani. Makanya hati-hati bukan mun kada tapi melayani itu ada yang lain melayani lapas. Nya ada kadang binian nih yang berdalil kayak ini, ulun kada wajib gua, ulun wajib diranjang aja, dipikih itu kalau aja. Diranjang aja wajib nih. Masakan kada wajib, tetap pas kada wajib, menggaduh anak kada wajib, gitu kalau binian. Ajun kada apa-apa menghendak itu, cuma laki kamu kada pacangan saya. Kada pacangan saya. Bila kada dilayani itu kada pacangan saya. Nah, cuman apa perlu dipahami secara fikih lakian itu hanya wajib dia memberi makan nih bini itu. Hanya wajib menyediakan tempat tinggal walaupun menyewa. Nang hanya wajib beri nafkah batin. Nang hanya wajib menukarkan pakaian 6 bulan sekali bro. Keperluan rumah, token listrik, banyu dan lain-lainnya. Adapun skincare kada dia juga dipikir itu nang wajib makan. Pulsa kada, kota kada. Bahkan ada pendapat dipikir itu menbini itu garingnya itu kada wajib laki mau beti. Ayo, apa jom kita hitung wajib-wajiban. Nah, lalu kada baik berumah tangga tuh bila berhitung tuh ada wajib juga aja. Nah, jadi kada kawa kita kayak itu. Nah, jadi kita disuruh kayak itulah. Kada ada tarekat tijan itu menyuruh beribadah, berhimat, tinggalkan laki, ada kayak itu. Semua anak itu ada waktunya. Yang kedua, bagi yang mampu hendaklah menghadirkan gurunya di hadapannya dari awal ia berzikir sampai selesai dan meminta bantuan ataupun madad rohani darinya. Dan yang lebih tinggi dan yang lebih sempurna serta lebih bermanfaat adalah menghadirkan keindahan dan keagungan rupa Rasulullah SAW dan seolah-olahnya seorang murid duduk di hadapan Rasulullah. Insya Allah cara ini akan Al-Fakir ungkapkan dalam buku yang berjudul Al-Habib Sang Kekasih. Nah, jadi memang kita diperintahkan untuk menghadirkan rupa Rasulullah dan Sayyidina Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu taala anhu. Kalau kita kawa, kita hadirkan rupa orang nang sudah bertemu dengan Rasulullah. Ya, kita hadirkan abuya kita. Nah, seperti itu. Dalam wirid tadi kita hadirkan. Kita baca begamat, kita baca, kita rasakan. Insya Allah kita surah itu apa yang kita pernah lihat dalam mimpi, misalnya suami melihat Rasulullah dalam mimpi rupanya kayak hadirkan rupa itu. Pernah melihat Sayyidina Syekh dalam mimpi, hadirkan yang kita dapat dalam mimpi itu. Nah, itu saking pentingnya kita memusyahadakan. Dan ulun bertanya, lo nabuya, apakah jun itu kada kalau orang bertemu Rasulullah itu kan dengan yang menghayalkan, dengan yang musyahadakan itu, apakah itu kada dianggap sebagai halusinasi? Nah, kalau Abuya menyambat memang harus dihayalkan terlebih dahulu. Karena alam hayal itu sebenarnya alam hakikat juga. Alam hakikat cuma hakikat di alamnya. Nah, di alam kita jadi alam hayal, tapi di alam hayal itu hakikat. Nah, itu penting menghadirkan. Jadi penting hadirkan, menghayalkan, musyahadakan yang baik-baik. 23 menghadirkan makna lafaz
daripada zikir yang dibacanya apabila dia ada kesanggupan untuk memahaminya. Nah, jadi mau ada paham makna sholat Fatihah hadirkan, paham makna istighfar, paham makna zikir itu dihadirkan. Kalau tidak, hendaklah ia mendengarkan dengan baik apa yang diucapkan oleh lisannya supaya hatinya tidak berkembang ke lain dan yang dari apa yang ia sedang ucapkan. Nah, kadang-kadang kawal kita menghadirkan makna dari apa yang kita baca. Nang kita baca itu dengarkan dengan telinga jujur. Nang kita baca itu kita hadirkan di telinga. Supaya apa? Supaya mata kita, supaya apa otak kita kada kesana kemari. Karena terkadang bila kita pikiran ke lain, kita pun kadang mendengar lagi apa yang kita baca. Tahu-tahu tuntung aja. Nah, jadi kita hadirkan maknanya kalau bisa. Kalau kada bisa, senang kita baca itu dengarkan jujur. Dengarkan aja. Yang kita baca ini. Insya Allah sudah dapat aja gini. Tapi kalau pikiran kita ke lain, maka kadang kau mendengarkan. Atau kita kadang mendengarkan, pikiran otomatis pasti akan ke lain. Nah, berkembang aja gini tuh kesana kemari pikiran lu. Nah, jadi harus bisa kita hadirkan, menghadirkan maknanya iya, menghadirkan rupa Rasulullah iya. Nah, jadi dua-dua. Jadi menghadirkan itu menghadirkan makna, yang kedua menghadirkan rupa. Nah, itu dua buting dalam masalah menghadirkan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini akan bermanfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah mengamalkan wirid tarekah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. InsyaAllah kada lawas lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا وارزقنا سيكون انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا علما نافعا كثيرا ورزقنا واسعا حلالا طيبا وبارك علينا شهر وتابع التعصيب ربنا اتنا في الدنيا حسنه الحمد لله الرحمن الرحيم استعنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عليك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وقدر من دار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.